warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di masjid dari masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, berharap akan turun ketenangan, dikelilingi oleh rahmatnya Allah, didekatkan para malaikat mendekat kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kita di sisi para malaikatnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihumur rahmah wa haffat bihumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di masjid dari masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayatnya, tidaklah mereka duduk yang demikian itu kecuali akan turun ketenangan, akan dikelilingi kasih sayangnya Allah, dan malaikat pun mendekat kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebut-nyebut dia di sisi para malaikatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar sikap seorang muslim kepada ulamanya ketika ulama berfatwa atau ulama berbuat. Bagaimana sikap kita di dalam mensikapinya, bagaimana sikap kita dalam ucapannya, dalam fatwanya, dan bagaimana sikap kita terhadap perbuatan orang alim tadi. Ini kita akan pelajari, dan buku yang kita akan bahas adalah buku tulisan saya sendiri. Baik ya. Di dalam buku ini ada beberapa poin. Poin ini insya Allah nggak mungkin kita akan baca semuanya. Saya akan ambil poin yang paling penting karena hanya dikasih waktu satu jam ya, sampai maghrib sampai isya ya. Padahal bahas buku nggak mungkin selesai dalam satu hari. Tapi anak akan ambil poin-poin pentingnya. Pertama, kita bahas makanatul ulama, kedudukan orang yang punya ilmu. Kita fahami dulu kedudukannya. Orang yang punya ilmu itu bagaimana posisi dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita pahami dulu. Jadi kita mau mendudukkan sesuatu itu harus adil. Bagaimana cara adilnya? Kita bahas dulu kedudukan orang yang memiliki ilmu. Adillah tentang keutamaan yang memiliki ilmu banyak banget, dan sering disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita. Cuma saya akan sebutkan ucapan qala al-imamu al-Ajuri rahimahullahu ta'ala fi akhlaqil ulama. Berkata Imam Al-Ajuri rahimahullah di dalam kitab beliau Akhlaqil Ulama, beliau mengatakan al-ulama'u hum warathatul anbiya'i. Al-ulama'u, para ulama itu, hum, mereka itu adalah warathatul anbiya'i, pewaris para nabi. Perhatikan, pewaris para nabi. Al-hitanu fil bihari
lahum tastaghfiru al-hitanu, ikan-ikan fil bihari, di lautan, lahum tastaghfiru, memintakan ampunan untuk mereka. Sampai-sampai ikan itu memintakan apa? Ampun untuk mereka. Wal malaikatu, dan para malaikat-malaikatnya, bi ajnahatiha, wal malaikatu, dan para malaikat-malaikatnya, bi ajnahatiha, dengan sayap-sayapnya, lahum takhda'u, tunduk merendah, lahum, kepada yang memiliki ilmu. Sampai-sampai malaikat itu dengan sayapnya itu menundukkan amat hormat kepada pemilik ilmu, yang memiliki ilmu. Hatta para malaikat pun hormat kepada pemilik ilmu. Wal ulama'u, dan para ulama, fil qiyamati, pada hari kiamat besok, ba'dal anbiya'i, setelah para nabi, tashfa'u, bisa memberikan syafaat. Lihat, para ulama itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bisa memberikan syafaat. Maka para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, itu juga bisa memberi syafaat, karena mereka pewaris para nabi. Majalisuhum tufidul hikmata, tempat majelis-majelis mereka, lihat, majelis-majelis mereka, majelis-majelis orang-orang yang memiliki ilmu, itu tufidul hikmata, mengandung, membawa kebijaksanaan. Masya Allah, lihat majelis-majelis mereka, taklim-taklim mereka, tempat-tempat perbincangannya mereka, itu membawa kedamaian, membawa ketentraman di dalam hati-hati kita. Wa bi a'malihim yang jaziru ahlul ghafla, wa bi a'malihim, disebabkan amalan-amalannya orang-orang yang memiliki ilmu. Perhatikan, disebabkan amalan-amalan orang-orang yang memiliki ilmu, yang jaziru ahlul ghafla, orang lalai pun bisa tercegah. Orang lalai pun, orang yang lalai pun bisa menjadi sadar, bisa menjadi sadar. Lihat, dengan melihat amalan-amalannya orang-orang yang memiliki ilmu, itu orang-orang lalai pun bisa tersadar tanpa diingatkan, tanpa dinasehati, dengan sekedar melihat amal-amal mereka, perilaku-perilaku mereka, dengan sekedar melihat perilaku-perilaku mereka, mereka pun bisa menjadi sadar. Hum afdalu minal ubadi wa a'la darajatan minaz zuhadi. Para ulama-ulama itu orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu itu afdalu minal ubad, lebih utama daripada ahlu ibadah. Ingat, para ulama itu, orang-orang yang memiliki ilmu itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan dengan ahlu ibadah. Wa ala darajatan minaz zuhadi, dan lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara halal, orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara halal, takut terlalaikan agamanya. Perkara halal itu dia tinggalkan karena takut terlalaikan agamanya. Itu orang-orang zuhud, itu saja
masih kalah dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Hayatuhum ghanimatun wa mautuhum musibatun. Hidupnya orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah ghanimatun, sebuah keuntungan yang besar, dan kematiannya mereka itu adalah musibah. Perhatikan di sini, matinya orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah musibah. Dan ingat, hidupnya orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah sebuah keberuntungan untuk kita semuanya. Yudzakirunal ghafila, orang-orang yang memiliki ilmu selalu mengingatkan kepada orang yang lalai. Wa yu'allimunal jahila, dan selalu mereka mengajari kepada orang-orang yang bodoh. Itulah makna kenapa matinya mereka adalah musibah. Sebab kalau mereka mati, siapakah yang bisa mengingatkan kepada orang-orang? Siapakah yang bisa mengingatkan orang-orang yang lalai? Dan siapakah yang mengajari orang-orang yang bodoh? Oleh karenanya, hidupnya mereka adalah sebuah keberuntungan untuk kita, dan kematian mereka itu adalah musibah. Lihat, di dalam diri mereka yaitu baikotun, sesuatu yang ingin menghancurkan kita, sesuatu yang ingin mencelakai kita, tidak akan tersirat di dalam diri mereka. Wala yukhafu minhum ghailatun, dan tidak akan terkhawatirkan dalam diri mereka ghailatun, yaitu penyimpangan. Kenapa itu bisa terjadi? Bihusni ta'dibihim, karena bagusnya mereka di dalam mendidik kita, wa bijamili mau'idzatihim, dan amat bagus di dalam mereka memberikan nasihat-nasihatnya. Yarji'ul muqassirun, orang-orang yang lalai akan kembali ke jalannya Allah disebabkan bimbingan mereka dan bagusnya nasihat-nasihat mereka. Jami'ul khalqi ilal ilmihi muhtajun, seluruh makhluk itu butuh kepada ilmu mereka. Lihat, seluruh makhluk itu butuh kepada ilmu mereka. Fahum sirajul ibadi, maka orang-orang yang memiliki ilmu adalah sirajul ibad, penerang para hamba, wa manarul bilad, dan lampu bagi negara, wa qawwamul ummah, dan penegak umat, wa yanabiul hikmah, dan akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Hum ghaitus syaitan, orang-orang yang memiliki ilmu itu ghaitus syaitan, adalah musuhnya syaitan. Syaitan itu marah disebabkan oleh mereka. Para memiliki orang ahlul ilmi itu ghaitus syaitan, membikin marah kepada syaitan. Syaitan itu marah kepada mereka. Mereka membikin marah kepada syaitan, syaitan pun marah kepada mereka. Syaitan pun dengki kepada mereka. Bihim, disebabkan orang-orang yang memiliki ilmu, tahya qulubu ahlil haq, akan hidup hati-hati pemilik kebenaran. Watamutu qulubu ahli zairi, dan akan mati hati-hati orang-orang yang menyimpang. Makanya ketika ahlul ilmi ini ada, orang-orang yang memiliki hati yang sehat itu akan hidup. Orang-orang yang memiliki hati kebenaran itu akan hidup. Berbeda kalau hati orang-orang yang menyimpang itu menjadi mati semuanya. Kenapa kok mati? Disebabkan pancaran keilmuan orang-orang yang memiliki ilmu. Bagusnya pengajaran mereka terhadap kita, dan bagusnya tata cara memberi nasihat kepada umat manusia. Sehingga apa? Sehingga aluzai
orang-orang yang tersesat, orang-orang memiliki kedengkian tidak bisa berkutik lagi sehingga mati hati-hati mereka. Mathaluhum fil ardi, permisalan orang-orang yang memiliki ilmu fil ardi, di muka bumi, kamathalin nujumi, semisal bintang-bintang di langit. Lihat, bintang-bintang di langit, langit akan menjadi indah disebabkan bintang-bintang itu. Yang awalnya gelap tersinari dengan bintang-bintang itu. Begitu pula bumi, disebabkan adanya orang-orang yang memiliki ilmu, maka mereka tersinari, yahtadi biha, yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Ketika ada kegelapan di daratan dan di lautan, dia bisa mengambil petunjuk dengan bintang-bintang itu. Dengan bintang-bintang itu Anda bisa mengambil petunjuk mana arah timur dan mana arah barat. Begitu pula kita, disebabkan dengan orang-orang yang memiliki ilmu itu, kita bisa mengambil petunjuk mereka. Kita bisa memilah mana hak dan mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana salah dan mana benar, mana yang namanya fanatik dan mana yang bukan namanya fanatik. Baik ikhwan, itu mukadimah. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu amat agung kedudukannya, amat mulia kedudukannya, dan Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu. Ini pokok poin yang harus dipahami. Walaupun begitu keadaannya, Baik ikhwan ya, karena mepet waktunya, saya langsung ambil. Perhatikan halaman 17. Perhatikan, setelah antum tahu kedudukan para ulama, kedudukan para ustadz-ustadz, Masya Allah, kita nggak ingkari mereka punya kemuliaan, mereka punya andil dalam membela Islam, mereka punya jeripaya di dalam memberi hidayah kepada kita, mereka punya andil di dalam memintarkan kita, mereka punya andil di dalam banyak hal Anda bisa sebutkan. Tapi ikhwanana barakallahu fik, begitu keadaannya tidak mengharuskan, walakin la yulzamu min dzalika taqlidu qaulihi mutlaqah. Walaupun begitu keadaannya, tidak mengharuskan kepada kita untuk taklid terhadap dia. Perhatikan ini, walaupun begitu keadaannya, walaupun begitu keilmuannya, walaupun begitu keutamaannya dan tinggi kedudukannya, amat mulia di hati kita, walaupun begitu, ingat, kita tidak boleh taklid terhadapnya, kita tidak boleh taklid kepadanya. Apa itu taklid? Taklid adalah ittiba'u man laisa bi hujjatin bi ghairi hujjatin. Apa itu taklid? Ittiba'u, mengikuti, man laisa bi hujjatin, orang yang tidak hujjah, mengikutinya bi ghairi hujjatin, tanpa hujjah. Bisa dipahami? Baik. Pertanyaannya, siapa hujjah itu? Allah, Rasulnya, apalagi ijma, kesepakatan ulama, terus apa lagi? Qiyas. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ustadz itu hujah? Bukan. Apakah alim minal ulama itu hujah? Bukan. Dan apa taklid? Ngikuti seseorang yang dia tidak hujah, ngikutinya
tanpa hujjah. Ketika ustadz menyampaikan sesuatu disertai dengan dalil, lalu Anda mengikuti ustadz tadi karena dalil, apakah dinamakan taklid? Tidak, karena Anda mengikutinya dengan dalil yang disampaikan ustadz tadi. Tapi jikalau ustadz tadi menyampaikan sesuatu, berfatwa sesuatu tanpa menyebutkan dalilnya, lalu kita ikuti apa yang menjadi ucapannya, dan kita mengatakan bahwasanya ucapan ustadz saya ini pasti benar dan gak mungkin salah, pasti benar dan gak mungkin salah, saya harus mengikutinya, maka bagaimana ini namanya? Namanya taklid. Namanya taklid. Taklid itu jelas ulama sepakat itu mazmum, dicela di dalam syariat kita. Dan Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah ittiba'ud dalil, ngikuti dalil, bukan ngikuti seseorang. Ingat, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah ittiba'ud dalil, la ittiba'ul ashkhas. Ciri khas Ahlussunnah adalah ngikuti dalil, bukan ngikuti orang. Bisa dipahami di sini? Kalaulah andai kata boleh taklid, tentunya siapa yang lebih layak untuk ditaklidi? Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang yang sudah jelas mereka masuk ke dalam surganya Allah. Tapi tidak boleh taklid. Tapi nggak boleh taklid. Ibnu Abbas mengatakan, khasyitu, aku khawatir, antangzila hijaratun minas sama. Aku khawatir antangzila akan turun hijaratun minas samai, batu dari langit. Aku qala Rasulullah. Aku mengatakan qala Rasulullah wa taquluna, dan kalian itu mengatakan qala Abu Bakrin. Lihat, Abu Bakar digandengkan dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan begini, Anda berdalil dengan ucapan Abu Bakar. Ini menyebabkan turunnya batu dari langit. Taib, saya akan sebutkan dalil-dalilnya dan ucapan para ulama. Kalau kita tidak boleh taklid dengan guru-guru kita, dan kita nggak boleh taklid dengan ulama-ulama kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bidalil, dengan dalil. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa arti ittabi'u? Ikutilah. Perintah mengikuti. Ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum, apa-apa yang diturunkan kepada kalian. Apa-apa yang diturunkan kepada kalian. Perintah mengikuti kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wala tattabi'u min dunihi, kamu jangan mengikuti apa-apa yang selain Quran dan sunnah. Berarti kan Masya Allah, kita dengan wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadhakkarun. Ayat ini menunjukkan apa? Wujub ittiba, wajibnya kita mengikuti dengan Al-Quran dan sunnah. Wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bidalil, dengan dalil minal Quran wa minas sunnah wa minal ijma'. Qala Abu Hanifah rahimahullah, lihat kata Abu Hanifah, la yahillu, tidaklah halal. Kata Abu Hanifah, qala la yahillu, tidaklah halal, li ahadin, kepada siapapun orangnya. Tidaklah halal li ahadin, untuk siapapun orangnya, ayyakhudha, dia mengambil, biqaulina, dengan ucapan kami Abu Hanifah, malam ya'lam, selama dia tidak mengetahui, min aina akhadnahu, dari mana kami mengambil ucapan itu. Lihat Abu Hanifah. Jika ini makna kalamnya Abu Hanifah,
Kalau Abu Hanifah mengatakan begini, ini contohnya, Abu Hanifah mengatakan haram hukumnya ini. Haram hukumnya ini. Apa kata Abu Hanifah? Nggak boleh dan nggak halal. Seseorang pun dari manapun dia, siapapun dia, tiba-tiba mengambil ucapanku. Sedangkan dia tidak ngerti dari mana aku mengambil dalil atas ucapanku tadi. Nanti ini Imam Abu Hanifah mengharamkan orang tidak boleh mengambil ucapan Abu Hanifah selama dia tidak ngerti dari mana tempat pengambilannya Abu Hanifah. Apalagi kita Ustadz, ya kan? Ketika ditanya apa hukumnya ini, nggak boleh. Cukup sampai segitu aja, nggak boleh lah. Anda harus tanya, Ustadz, kenapa nggak boleh? Apa dalilnya? Apa pijakan Anda? Apa alasan Anda? Nggak boleh. Hanya cukup nggak boleh. Lalu berhenti di situ. Lalu Anda berdalil, ini nggak boleh karena Ustadz kita ngomong tidak boleh. Namanya apa ini? Antum bilang ini nggak menghormati Ustadz kita. Ya akhi, lebih mulia dihormati mana? Kita atau Abu Hanifah? Bukan begitu cara menghormati ulama. Cara menghormati Ustadz, cara menghormati ulama adalah ngikuti dia dengan dalilnya, bukan ngikuti ucapan dia tanpa dengan dalil. Jadi jangan difahami kalau kita tidak ngikuti ucapan ustadznya berarti kita tidak menghormati ustadznya, kita melecehkan ustadznya. Enggak, itu salah pemahaman itu. Enggak begitu mindsetnya. Enggak begitu mindsetnya. Lihat Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, justru itulah agama. Anda tidak boleh ngikuti aku sedangkan Anda tidak tahu dari mana aku mengambil dalil atas perkara tadi. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan haramun haram ala man lam ya'rif dalili. Berarti haramun haram. Kalau ada kitabnya enak ya kan, antum ngaji bawa kitab, kalau ustadznya nggak ada masih bisa dibaca kitabnya. Haramun haram ala man lam ya'rif, bagi orang yang tidak mengetahui dalilku. Lihat ini, barang siapa yang tidak mengetahui dalilku, haram bagi dia ayyuftiya bikalami, dia berfatwa menggunakan apa? Menggunakan ucapanku. Dia jadi gini, yakin nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu pendapat, itu ucapan Abu Hanifah. Sedangkan ente tidak ngerti dalilnya. Haram ya, haram. Abu Hanifah tidak haram dia. Ayo coba gimana? Nggak boleh. Ini Abu Hanifah. Ini ilmiah jelas. Ilmiah, ini kitabnya. Abu Hanifah yang bilang begitu. Qala Malikun rahimahullah. Berkata Imam Malik rahimahullah. Innama ana basyarun ukhti'u wa usibu. Kata Imam Malik, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia. Ukhti'u wa usibu. Terkadang aku benar, terkadang aku salah. Itulah manusiawi. Imam Malik aja bilang begitu kan. Terkadang aku salah, terkadang aku benar. Fangduru fi ra'i, maka lihatlah kepada pendapatku. Jangan langsung diambil, lihat dulu. Lihat kata Imam Malik, jangan langsung diambil, lihatan dulu. Apakah ucapanku itu? Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnata, maka semua ucapanku yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, fakhuduhu, ambil. Wa ma lam yuwafiq Al-kitab wa Sunnah, dan semua ucapanku yang tidak mencocoki Quran dan Sunnah, fatruku, tinggalkan. Imam Malik ya kan, bisa dipahami ini? Dan zat ucapannya Imam Malik tidak hujah. Zat ucapannya Imam Malik itu nggak hujah. Kapan dikatakan hujah? Kalau mencocoki Quran dan Sunnah.
Bisa difahami, kawan? Bisa difahami? Ini omongannya Malik loh ya. Berarti kalau andai kata ada seorang ustadz ngomong, omongan saya itu pasti benar. Salah apa benar? Salah apa benar? Nah, ada yang mengatakan ucapan ustadzku itu pasti adalah hujah. Benar apa salah? Nah, berarti ucapan ustadz kita timbangan. Tidak semua ucapan ustadz kita itu benar. Ditimbang dulu, cocok enggak dengan Quran dan Sunnah. Kalau enggak cocok, ditinggal. Kalau benar, berarti apa? Diambil. Siapapun dia, itu ustadz kamu, lawan kamu kek, atau apa kek, kalau dia wafaqal kitab wa sunnah, harus kita ambil. Qala Imam Ahmad rahimahullah, la tuqallidni, Anda jangan taklid kepadaku. Lihat Imam Ahmad ini. Lihat Imam Ahmad mengatakan wala tuqallidni, kamu itu jangan taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan, kamu itu jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'iyah, dan jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Wala Auzaiyah, dan jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i. Wala Tsauriyah, dan jangan taklid kepada Imam Tsauri. Lihat, wa khudh min haitsu akhadha, ambillah dari mana dia mengambil. Ambillah dari sumbernya, dari mana dia mengambil. Jangan taklid kepada orangnya, tapi dia mengatakan itu sumbernya dari mana, itu yang kamu ambil. Lihat, qala Imam Ahmad, lihat ini, Ra'yul Auza'i, pendapatnya Imam Al-Auza'i. Wa ra'yu Malikin, dan pendapatnya Imam Malik. Wa ra'yu Abi Hanifata, dan pendapatnya Abi Hanifah. Kulluhu ra'yun, semua itu pendapat. Wa huwa indi sawaun, dan pendapat-pendapat itu menurutku sama, tidak hujah. Wa innamal hujjatu fil athar, sesungguhnya hujah itu terletak pada dalil. Coba lihat ya kawan, lihat Malik, pendapat Malik, Auza'i, semua sama, tidak hujah. Semua sama, tidak hujah. Jelas ini? Jadi kalau kita melihat kebenaran itu, jangan lihat dia akademiknya, dia S1 apa S10, dia itu sekolahnya di mana, dan dia jangan kebenaran kok diukur dengan ini. Kalau kebenaran diukur dengan status sekolahannya, wah yo, semua hancur kalau begini keadaannya. Enggak, kebenaran ukurannya bukan itu, ukurannya adalah Quran, Sunnah, mencocok Quran dan Sunnah ataukah tidak. Tapi ini kalau kita bahas satu persatu enak, tapi karena waktunya nggak ada. Baik ya, kita lihat halaman 22. Halaman berapa? 22. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbisi Iblis. Sebentar lagi mau azan ya, kurang berapa menit? 3 menit insya Allah. Oh bisa ya? Oh gitu bisa? Oh berarti azan dulu gitu, terus setelah azan kita lanjut lagi, gak apa-apa. Yep. Qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbisu Iblis. Semua ada kitabnya dan jelas ulamanya. Jadi saya nggak ngomong apa-apa loh ya. Saya hanya menukil, lalu saya hanya menerangkan. Nggak ada kata-kata kultus saya berkata, nggak ada kan? Nggak ada. Wa'lam, ketahuilah, anna umumah ashabil madzahib,
bahwasanya mayoritas pemeluk madhab, berarti kan mayoritas pemeluk madhab, madhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Nah, ya'dhumu fi qalbihim fi qulubihim asyaksha, ada keagungan di dalam hati mereka, ya'dhumu fi qulubihim asyakshu, akan ada keagungan di dalam hati mereka seseorang. Kalau madhabnya Syafi'i berarti siapa? Imam Syafi'i. Kalau madhab Maliki siapa? Nah, ya'dhumu, lihat, ya'dhumu fi qulubihim asyakshu, akan ada keagungan di dalam hati mereka seseorang. Sehingga, lihat, sehingga karena ada keagungan, fayattabi'una qaulahu, lalu mereka mengikuti ucapan orang yang diagungkan tadi, min ghairi tadabburin bima qala, tanpa memperhatikan, mengangan-angan, mentadaburi apa yang dia katakan. Pokoknya benar apa yang dia katakan. Apa kata beliau? Wa hadza ainudz dhalali, dan ini adalah poros kesesatan. Lihat ini, yang ngomong siapa ini? Udah sepakat kan? Ibnul Jauzi yang ngomong. Jadi kita yakin ya kan, kita yakin kalau kita diajarin oleh orang, ya kan, paham nggak? Atau perintis dakwah lah, siapalah, memang kita itu ada rasa pengagungan gitu kan, paham nggak ya kawan? Wajar kita punya pengagungan, iya. Tapi kalau sampai kita ngikuti pendapat dia tanpa memikirkan dia itu dari mana, apa alasannya, apa dalilnya, hanya sekedar ngikuti apa-apa yang dia katakan, dikarenakan Anda di dalam hati Anda ada ihtiram, ada ta'zim, pengagungan kepada dia, dengan itu Anda ngikuti semua yang dia katakan tanpa harus memperhatikan dalil-dalilnya, maka ingat kata beliau, huwa ainul dhalal, dia adalah sumber kesesatan. Li'annan nadhara, karena melihat itu yang bagi ayyakuna ilal qaul, yang namanya melihat itu harusnya dilihat dia mengucapkan itu dalilnya mana, jangan lihat orangnya. Kalau Anda melihat orangnya pasti benar, tapi yang kita lihat itu ucapannya mencocoki Quran atau sunnah. Apa dulu? Masih banyak Pak? Gak apa-apa nanti. Dan jamaahnya nanti mau lanjut atau enggak? Mana biasa mereka minta. Sudah terlanjur datang enggak apa-apa. Kita insyaallah. حي على الصلاة
Lanjut ya. Kami terserah jamaah. Kalau 10 menit lagi berhenti. Kalau 1 jam berhenti. 2 jam berhenti. Qala rajulun li Ahmada. Pernah ada seorang laki-laki itu berkata kepada Imam Ahmad, Inna ibnal Mubarak, sesungguhnya Abdullah ibnu Mubarak qala kada, berkata begini. Lihat ini, perhatikan Ikhwan, ada seorang laki-laki itu berkata kepada Imam Ahmad. Apa katanya? Loh, Abdullah ibnu Mubarak itu berkata kayak gini. Apa jawabannya Imam Ahmad? Qala Ahmad, ibnu Mubarak lam yangzil minas sama. Abdullah ibnu Mubarak itu nggak turun dari langit. Apa maksudnya? Jadi Imam Ahmad itu berkata sesuatu begini. Seorang laki-laki membantah Imam Ahmad dengan mendatangkan ucapan Abdullah ibnu Mubarak. Sama-sama imam kan? Apa kata Imam Ahmad? Lu kok bisa kamu bantahkan, kamu datangkan pendapat Ibnu Mubarak? Kok bisa? Kenapa? Karena Ibnu Mubarak itu juga nggak dapat wahyu. Apa maksudnya? Sama-sama nggak turun wahyu, jadi nggak bisa kamu menghujai saya dengan ucapan Abdullah ibnu Mubarak. Jadi kalau ada kata ada, kita ngomong begini, anak ngomong begini, terus antum bilang, loh Ustadz Fulan ngomong begini, ini nggak cocok ini. Karena apa? Saya ngomong begini ya nggak ada wahyunya, kamu bantah saya dengan ucapan Ustadz yang lain, itu juga nggak ada wahyunya, berarti sama-sama nggak ada wahyu, ya nggak usah dibantah, nggak perlu karena nggak ada wahyunya. Anda bisa bantah kalau Anda bantah dengan dalil. Kalau antum datangkan ucapan Ustadz kepada Ustadz, ya sama aja nggak ada wahyunya kok. Ingat loh, nggak ada wahyu, nggak ada titel loh kan. Yang penting dalil bukan titel loh ya. Bukan titel. Ini kadang-kadang kita ini terlalu taklid dengan adanya titel. Wahyu akan dalil. Dalil. Qala Imam Ahmad rahimahullah, min dhaiki ilmi rajuli, termasuk kesempitan ilmu seseorang laki-laki di saat dia bertaklid kepada laki-laki yang lain. Justru kalau kita itu taklid, maka itu adalah menunjukkan ilmumu itu sempit. Paham itu? Ilmumu itu sempit. Kenapa sempit? Ya iyalah, karena ibadah kamu terikat dengan seseorang, apalagi diikat dengan satu ustadz, satu syekh. Ya sempit banget itu ilmumu itu. Masya Allah. Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan sebuah kasus. Apa kasusnya? Lihat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu di dalam kasus zakatnya, warisannya jad, warisannya kakek. Lihat ini, Imam Ahmad di dalam kasus tentang warisannya kakek. Di situ ada dua pendapat, antara pendapatnya Zaid ibnu Thabit dan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, kalaulah taklid itu bagus gitu kan ya, tentu Ahmad ibnu Hambal memilih pendapat siapa? Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan Zaid ibnu Thabit. Tapi anehnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu apa? Mengambil pendapatnya Zaid ibnu Thabit. Karena apa?
ma'ahu dalil. Bersamanya itu udah dalil. Maka di sini kata beliau, kata Ibnu Jauzi, at-taqlidu lil akabir afsadu, at-taqlidu lil akabiri, naam, itu afsada al aqaidah. Taklid kepada orang-orang gede, ya. Taklid kepada orang-orang gede, gede tuanya, gede ilmunya, atau gede enggak? Besar ya. At-taqlidu lil akabir, taklid kepada akabir, agak senior gitu kan, senior kita, taklid terhadap senior kita itu afsada, bisa merusak al aqaidah, akidah kita. Siapa yang bilang? Ibnul Jauzi. Dicontohkan Imam Ahmad, kalau andai kata kita itu harus taklid dengan senior, tentunya Imam Ahmad akan taklid kepada siapa? Abu Bakar, karena Abu Bakar paling senior dibandingkan dengan Zaid ibn Sabit. Maka kebenaran tidak mesti terletak di senior. Nah, kita menghormati senior, tapi bukan berarti harus taklid kepada senior. Ingat loh, ini bisa merusak akidah kita loh. Ingat nih, afsada al aqaidah, bisa merusak akidah kita. Ini bukan perkara ringan ini. Jelas? Yang ngomong gak saya loh ya. Ingat saya ingat lagi. Taklid kepada senior. Ingat senior nih Pak. Senior ini ya. Itu adalah bisa merusak akidah. Kita tetap menghormati senior. Paham ini? Bagaimanapun senior itu adalah orang yang punya andil besar di dalam dakwah. Tapi bukan berarti kita harus apa? Taklid terhadap semua apa yang dia katakan. Taib, insya Allah tadi nggak ada komen dari teman-teman, kayaknya jangan terlalu lama-lama gitu ya. Ya, lanjut sudah, lanjut ya. Khawatir apa? Memberatkan. Taib ya. Al-Imamu Asy-Syanqiti rahimahullah di dalam kitab Adwaul Bayan, ini saya cukupkan insyaallah. Saya ambil poin yang lain. Ambil halaman 46. Sudah ketemu belum? 46 ya. Sudah belum ya? Taib. Halil muslimu, apakah orang muslim mulzamun, diwajibkan, diharuskan, biqauli wahidin, untuk berpegang teguh dengan satu pendapat saja, minal ulama'i, dari para ulama. Berarti gampang. Apakah kita diwajibkan, diharuskan megangin satu pendapat ustadz saja dan membuang pendapat ustadz yang lain? Nah, bisa difahami? Jadi kan kadang-kadang kita itu megangin pokoknya pendapat satu ustadz. Ustadz ke timur ikut ke timur, ustadz ke barat ikut ke barat, ustadz ke atas ikut ke atas, ustadz masuk kamar mandi ikut kamar
mandi. Jadi apa? Jadi ikut pendapat itu, satu pendapat itu aja. Qala al-Qarafi rahimahullah. Berkata Imam Qarafi. Lihat ini. Ajma'as sahabatu. Telah sepakat para sahabat. Ala man istaftah. Kepada orang yang sudah minta fatwa. Kebiasaannya udah minta fatwa. Abu Bakrin wa Umaroh. Kebiasaannya itu sudah minta fatwa kepada Abu Bakar, kepada Umar. Wa qalladahuma, dan biasanya sudah taklid mengikuti apa yang diucapkan oleh Abu Bakar dan Umar. Lihat, ulama sepakat ala apa? Falahu ayyastaftiya Aba Hurairah. Ulama sepakat boleh dia minta fatwa kepada ulama yang lain, kayak Abu Hurairah, Mu'ad, wa ya'mala biqaulihim, dan boleh bagi dia mengamalkan ucapannya mereka. Mereka siapa? Mufti yang kedua. Bighairi nakirin, tanpa ada pengingkaran di sahabat Nabi. Jadi gini, biasa saya itu, contohnya saya minta fatwa ke ustadz ini. Ustadz, ini apa hukumnya gitu. Biasa. Terus saya lakukan. Besok lagi nanya ke ustadz tadi, Ustadz, ini gimana hukumnya? Maka lihat, kata Imam Al-Qarafi, ulama sepakat kita tidak diikat harus minta fatwa kepada itu aja, enggak. Boleh kita minta fatwa kepada yang lainnya. Dan kita boleh mengamalkan ucapan mereka. Gak mesti orang ini aja. Kadang-kadang kan kita nggak boleh itu. Pokoknya harus sama saya gitu kan. Dan harus sama saya. Ini gimana kalau harus sama kamu? Kalau minta fatwa itu harus sama kamu, berarti kamu itu apa? Memposisikan dirimu kayak Nabi. Kita lihat lagi. Walam yakun fi asri sahabati, lihat, dan tidak ada di zaman Nabi itu, ingat ini, dan tidak ada di masa Nabi itu membatasi minta fatwa kepada satu orang. Itu nggak ada. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak ada pembatasan kalau minta fatwa itu kepada seseorang saja, itu nggak ada. Masya Allah. Ternyata Imam Syangkiti mengatakan, dan juga tidak ada di masa tabi'in dan tabi'u tabi'in itu membatasi meminta fatwa itu kepada seseorang saja, itu nggak ada. Nah, kalau zamannya sahabat, tabi'in, tabi'in nggak ada begitu. Kok anehnya andai kata itu terjadi di zaman kita, membatasi permintaan fatwa itu kembali ke satu orang, dua orang, itu toh nggak boleh yang lain. Ini gimana jadinya ini agama? Lihat kata fala syakka annar rasula ma'al zaman nasa. Kita sudah paham bahwasanya Rasul itu nggak pernah mewajibkan harus mengikuti seseorang saja. Rasul tuh nggak pernah mewajibkan kita harus mengikuti dan minta fatwa kepada seseorang saja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man aujaba taqlida imamin bi'aini, barang siapa yang mewajibkan harus taklid kepada satu imam tok, barang siapa yang mewajibkan harus taklid kepada satu imam tok, ustutiba, disuruh diperintah untuk taubat. Kalau nggak mau taubat, wa illa kutilah. Kalau nggak mau taubat, dibunuh. Kenapa? Karena kewajiban ngikuti satu orang
itu sama saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan syariat. Siapa yang berhak membuat syariat? Allah. Tapi kalau kita ngikuti seseorang saja, satu imam saja, semua yang diucapkan oleh dia harus kita ikuti dan gak boleh ngikuti yang lain. Ini berarti menjadikan dia seorang apa? Pemberi syariat. Kedudukannya kayak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi ya tuh bab ya, lalu sudah, nggak apa-apa toh? Lanjut. Nih, apa perbedaan fatwa dengan qadha 48? Apa perbedaan fatwa dengan qadha? Ini supaya bisa dipahami. Saya harus jelaskan dulu ikhwan. Kalau qadha itu berarti di mahkamah pengadilan. Bisa dipahami? Itu namanya qadha. Kalau fatwa biasanya yang punya itu adalah negara MUI. Jadi kalau fatwa itu arahnya ke MUI. Kalau qadha kemana? Ke mahkamah. Ustadz sebelah mana ini Ustadz ini? Ustadz ini di mana ini? Ustadz ini nggak masuk di fatwa, hanya ngomong tok gitu. Dia mau dimasukkan ke fatwa nggak jadi MUI gitu. Kalau mau dijadikan qadha nggak jadi qadhi, nggak jadi pak hakim. Mau jadikan apa? Lihat ini. Ya Allah. Amal qadha'u, kalau itu keputusan melalui mahkamah. Keputusan melalui mahkamah itu adalah bayanul hukmi syar'i ma'al ilzami bihi. Menjelaskan hukum syariat wajib diikuti. Itu qadha. Jadi kalau qadha, Anda datang ke Pak Qadhi, ke mahkamah pengadilan, mengeluhkan sebuah masalah, maka sang qadhi akan menjelaskan masalah kamu. Dan kalau udah dijelaskan masalah kamu, wajib diikuti. Ingat ya, wajib diikuti, nggak boleh tidak. Itu namanya qadha. Tapi kalau ifta, ngasih fatwa, itu bayanil hukmi syar'i dunal ilzami bihi. Kalau itu fatwa hanya menjelaskan hukum, kita tidak wajib ikut. Pahami di sini nggak? Wes, kenapa ini dibahas? Karena sebagian orang itu memahami fatwa itu harus diikuti. Padahal bedanya fatwa dengan qadha. Kalau fatwa menjelaskan hukum, tapi nggak wajib diikuti. Tapi kalau qadha jelaskan hukum, harus diikuti, wajib diikuti. Karena apa? Karena kalau qadha keputusannya melalui mahkamah, mau nggak mau harus diturutin, harus itu wajib diikutin. Nah, tapi kalau fatwa tidak wajib diikutin. Pertanyaannya teman-teman semuanya, status kita ini fatwa atau apa? Gitu kan? Kok memaksa orang harus ikut dengan fatwa kita? Kalau tidak ikut dengan fatwa kita, ditahdir. Posisi kamu itu qadhi, atau posisi kamu itu mufti, atau kamu itu posisi hanya sekedar ustadz. Ya kan? Ini mufti saja, mufti. Nah, kalau mufti kan sudah tinggi derajatnya, mufti tinggi. Itu saja nggak wajib diikuti apa yang menjadi fatwanya. Lah kok ini kok ustadz ini nggak jadi apa-apa, kok mewajibkan ikuti fatwa dan omongannya dia? Ini dari mana? Baik ya. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq, dan juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam fatwa beliaunya. Insyaallah ikhwan, udah mau jam 8.
Kalau saya sampaikan semuanya nanti nggak jadi kangen gitu kan. Kalau sebagian sih kan bisa kangen. Baik ya. Jadi bisa disimpulkan dengan kajian ini, teman-teman semuanya, anak ulang lagi. Dengan kita memahami ini bukan berarti menurunkan derajatnya para orang-orang yang memiliki ilmu. Tempatkan mereka pada tempatnya. Jangan menempatkan mereka di atas tempatnya, itu nggak benar. Karena agama kita itu mengajarkan kepada kita harus di poros tengah, nggak boleh melampaui batas, nggak boleh kita mengabaikan tengah-tengah, sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum saya akhiri, ini ada soal jawab. Nanti yang bisa jawab itu dapat hadiah. Hadiahnya enak ya ini ya. Pertanyaannya, siapa yang ngarang kitab Sikap Seorang Muslim Kepada Ulamanya? Sebentar. Kok banyak yang ngacung? Antum enggak lah. Ya mereka yang anak-anak pondok ya kan. Tadi amanahnya anak pondok. Sebentar. Ayo berdiri yang ngacung. Berdiri yang ngacung ya. Nanti kalau salah jawab, ingat ini, kalau salah jawab ada hukumannya. Setuju nggak? Setuju ya? Berarti 1, 2, 3. Ingat, kalau salah jawab nanti antum ada kitabnya nggak boleh. Dikasih tahu sama temannya itu nggak boleh. Udah kebocoran tuh, nggak boleh. Hanya 2 orang. Ingat ya, Dek. Kalau kamu nanti nggak bisa jawab, ada hukumannya lo ya. Tahu nggak hukumannya? Hukumannya ngapal Al-Quran 1 juz. Ayo, Dadil, sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat. Baik. Siapa pengarangnya? Siapa? Saiful gitu ya. Ustadz Khaliful Hadi. Khaliful Hadi yang mana? Oh, ana sendiri. Kata siapa? Antum siapa nama? Hah? Nah, siapa penulis kitab Sikap Seorang Muslim Kepada Ulamanya? Siapa? Cari dulu. Nggak tahu kan? Perjanjiannya lo ya. Ngapal 1 juz lo ya. Ya, perjanjian lo ya. Mana anunya nanti? Mana Mana ketua anunya? Ngapal 1 juz lo ya. Juz 30 apa belum? Belum hafal. Hafal berapa sekarang? 30. Juz 30. Surat apa sekarang? Al-Fajr. Dah gini aja, Al-Fajr dimurojaai sampai Qul huwallahu ahad. Sekali duduk. Ya. Mana ustadznya ini? Mana ustadznya? Antum kan? Udah janji lo ya. Al-Fajri sama duduk. Ini antum dapat hadiah nih. Udah duduk. Masya Allah. Soal kedua. Siapa yang mengatakan taklid kepada senior itu adalah merusak akidah? Ngacung. Ayo berdiri ya. Gak bisa jawab, murojaah lo ya. Deal. Siapa yang ngomong itu? Ibnul Jauzi. Sini. Masya Allah. Yang terakhir, siapa yang berdiri duluan? Belum ada soal ya.
Siapa yang berani berdiri duluan ditanya, belum ada soal, dengan konsekuensi kalau dia nggak bisa jawab akan disuruh murojaah. Ayo, ayo, ayo berdiri. Antum santri kelas berapa? 2 SMA. Udah belajar nahwu tuh belum? Belum. Belajar antum apa? Udah belajar apa aja? Bahasa Arab. Ya. Nahwu enggak? Shorof enggak? Hah? Belajar. Nahwu udah belajar. Hah? Lah iya kan belajar nahwu kan. Mana sih? Pertanyaannya kan antum belajar nahwu. Iya kan? Pertanyaannya apakah Anda sudah selesai nahwu kan beda. Nahwunya sampai mana? Musanna. Baik. Fi bikin isim musanna. Hah? Hah? Gak tahu. Antum gak tahu. Oh, gak tahu. Murojaah hafalan lu ya. Murojaah hafalan lu ya. Nah. Dah. Ini murojaah apa lu ya? Setengah juz. Ayo duduk. Antum berani ini? Pertanyaan ini. Serius. Murojaah setengah juz lo. Kelas berapa antum? 2 SMA juga. Tadi fi itu adalah pertanyaannya. Fi apakah dia fiil? Apakah dia isim? Bikin isim musanna. Bikin isim musanna. Bikin isim musanna. Gak bisa jawab? Gak bisa jawab? Jangan dengar jangan taklid sama temanmu itu. Jangan taklid itu. Jangan taklid itu. Ya? Baru saja dibahas. Gak tahu? Duduk, murojaah setengah juz lu. Duduk. Siapa yang berani jawab? Berdiri. Antum kelas berapa? Hah? Selesai. Tahu dah. Fi bikin isim fa'il. Nah, anak bertanya enggak nanya dia itu khuruj atau enggak. Yang saya tanya, fi jadikan isim fa'il. Itu pertanyaan saya. Hah? Tidak bisa dibikin isim fa'il. Kenapa alasannya? Karena dia huruf. Sedangkan isim fa'il harus apa? Sedangkan isim fa'il harus apa? Dia huruf. Sedangkan isim fa'il harus apa? Hah? Kan mudah banget kan? Dia itu huruf. Isim fa'il harus apa? Harus isim gitu loh. Mana bisa huruf dijadikan isim? Ya huruf kan. Huruf gak mungkin dijadikan isim. Dapat ini. Loh, antum sudah besar kan? Kok bisa makan kayak gini? Apa itu? Soal gimana? Bagaimana sikap kita terhadap para asatidz yang saling satu dengan yang lain? Itu butuh kajian kitab. Nggak bisa dijawab dengan apa? Nggak bisa, itu harus ada kaidah. Kayak anak membahasakan antum dengan bahasa bangunlah rumah.
tapi nggak ada pondasi, bisa jawab, bisa bangun rumah. Iya, ada pondasin dulu, karena bil ilmi wal qawaid, dengan ilmu dan kaidah yang dipelajari Anda akan tahu jawabannya, mana benar mana salah. Kita tuh kalau nyeritain A B C D nggak selesai, karena kita tidak punya qawaidnya. Yang penting belajar qawaid dulu, dengan itu mana benar mana salah. Dengan ilmu itulah Anda bisa berjalan di atasnya. Deal, insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.